Halo, di sini saya akan menjelaskan cara mengimpor transaksi other payment ke dalam Accurate Online atau transaksi pengeluaran kas dan bank ya. Nah, untuk mengimpor transaksi kas dan bank itu sebenarnya kalau dari Accurate Online sudah bisa mengimpornya dari Excel. Jadi kita buka menu yang di menu kas dan bank, pembayaran, lalu kita buka daftarnya. Nah, di sini kita bisa import datanya dari Excel. Nah, untuk mengimpor data ini dari Excel, di sini sudah ada formatnya. Kita bisa tinggal download saja formatnya, klik yang ada di sini ya. Seperti di sini, diklik. Lalu nanti akan ada satu file Excel, ya. File Excelnya seperti ini file Excelnya. Nah, dari file Excel ini kita bisa ambil datanya, bisa kita olah, kita buatkan sesuai dengan format ini, lalu kita impor ke dalam Accurate. Ya, untuk mengimpornya sendiri ini harus sama persis, harus sesuai dengan format yang ada di sini. Nah, untuk kali ini saya akan coba mencontohkan, kita akan coba impor transaksi. Ini saya akan ada sampel 5 transaksi yang akan saya imporkan ke dalam Accurate. Nah, untuk mengimpornya sendiri, kita perlu minimal ini seperti ini datanya ya. Ada nomor transaksi, ada tanggal, ada nomor akun banknya, ya. Lalu nanti ada nomor akun pengeluarannya atau akun biaya-biayanya. Lalu di sini ada memo juga, ya. Ini saya buatkan memo. Lalu di sini ada nominal. Nah, untuk mengimpornya sendiri sebenarnya sangat mudah. Ya, kita hanya perlu mengcopy data tersebut ke dalam format ini. Nah, untuk format ini sendiri ya seperti ini formatnya dibagi dalam bentuk dua kategori, yaitu ada header lalu akun. Nah, jadi simpelnya adalah kalau misalkan satu transaksi itu dia ada satu header. Lalu misalkan satu transaksi itu ada beberapa biaya. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam akun. Ya, cara membaca format Excel ini kita bisa sesuaikan antara dia kolom dan baris. Ya, contohnya saja misalkan di baris yang header ini ya di kolom B ini artinya adalah nomor pembayaran. Ya, lalu misalkan di header kolom C kas dan bank. Nah, ini artinya adalah nomor akun kas dan banknya. Seperti itu. Nah, langsung saja saya akan coba contohkan. Pertama, kita butuh untuk headernya dulu. Ya, kalau header itu saya bisa bilang datanya seperti ini. Ya, ini termasuk header. Nah, kita pertama kita copy dulu untuk headernya ini yaitu adalah nomor pembayaran. Nomor nomor pembayaran itu yang ini kita copy ke sini. Terus ada Kasan Bank. Nah, Kasan Bank ini adalah nomor akun kas atau banknya. Nah, ini kita copy juga ke kolom C. Ya. Lalu di kolom D ini ada nomor cek. Nah, ini kita abaikan saja kalau tidak ada. Lalu di sini ada tanggal. Nah, tanggal itu yang ini. Sorry. Tanggal itu yang ini kita copy ya. Lalu di sini ada tanggal cek, ada kurs, ada catatan. Nah, ini kita kosongkan semua ya. Lalu di sini juga ada buat cabang juga. Kalau misalkan Accurate Online kita menggunakan fitur multi cabang, ya berarti kita perlu isi nomor cabangnya berapa. Seperti itu. Nah, di header seperti ini, lalu kita lanjut ke akun. Nah, ke akun di sini kita isi adalah dengan nomor akun, ya. Nah, nomor akun itu berarti nomor akun biayanya. Ini kita copy di sini, ya. Lalu nama akun itu berarti nama yang di sini kita copy. Lalu ada nilai akun berarti yang di sini kita copy juga. Lalu ada di sini ya bacanya ya, yang akun itu ada nama departemen kalau kolom E ini. Nah, kalau ada menggunakan departemen, kita isi nama departemennya. Tapi kalau tidak ada berarti dikosongkan. Begitu juga dengan nomor proyek kita kosongkan.
Ya, palingan kita bisa isi catatan akun. Nah, kalau catatan akun, kita isi yang memonya. Seperti ini. Ya, nah ini untuk satu transaksi. Ya, kalau misalkan ini contohnya kan ada 5 transaksi yang berbeda. Nah, berarti kita di Excel ini kita perlu buatkan di bawahnya lagi, ya, header dan akun yang baru. Nah, prosesnya akan saya percepat. Nah, seperti ini. Ya, kita ada 5 transaksi. Ya, maka nanti di sini kita perlu buatkan dipisahkan. Ya, contohnya ini baris ketiga ini header, ini transaksi pertama. Terus di baris kelima ini header juga, ini transaksi kedua. Jadi dipisahkan antara satu header dengan header yang lain itu kalau beda transaksi. Nah, ini kita simpan saja datanya ini, ya Excelnya. Lalu kita kembali ke akurat. Nah, kembali ke akurat, kita tinggal ambil saja format Excel yang tadi. Lalu kita tinggal klik mulai impor. Nah, ketika kita mengimpor data, Accurate akan ada prosesnya ya. Biasanya kalau transaksinya agak banyak, nanti dia ada muncul beberapa berapa persen progresnya seperti itu. Nanti setelah berhasil terimpor, akan ada muncul keterangan seperti ini. Ya, kalaupun ada yang misalnya salah isi atau ada yang kurang, nanti dia ada muncul pesan error. Kita bisa download pesan errornya itu, kita bisa cek errornya karena apa, ya. Nanti kita perbaiki lalu kita impor ulang. Seperti itu. Nah, data ini sudah berhasil terimpor, lalu kita tinggal tutup saja, lalu kita cek nih. Nah, ini contoh transaksi yang tadi kita sudah impor dari Excel ke dalam Accurate. Seperti itu. Ya, ini datanya sama kayak yang di Excel ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini transaksinya tadi seperti ini ya. Yang nomor 3, ya ada biaya pengiriman 97.000. Nah, itu masuk juga ke akurat 97.000 ya. Berikut dengan memonya juga. Seperti itu. Nah, begitulah caranya kalau kita mau ngimpor transaksi pengeluaran bank atau kas ya untuk biaya-biaya yang masuk ke dalam Accurate Online gitu. Nah, tapi ini untuk pembayaran ini sendiri ya ini berlaku untuk pembayaran-pembayaran yang sifatnya langsung ke biaya. Jadi misalkan biaya kayak tadi ya, ada transaksi biaya kurir, biaya iklan, biaya pengiriman, seperti itu. Nah, biaya-biaya tersebut kita mau langsung impor ke dalam Accurate. Nah, kita ngimpornya lewat modul pembayaran. Ya, tapi beda lagi ceritanya kalau misalkan kita mau bayar ke vendor. Ya, kalau bayar ke vendor, itu nanti kita harus lewat modul pembelian, pembayaran pembelian. Ya, jadi harus disesuaikan dulu nih. Kita mau ngimpor untuk transaksi apa? Ya, kalau transaksi biaya, berarti kita ngimpornya langsung dari pembayaran. Tapi kalau misalkan untuk pembayaran ke vendor, itu kita ngimpornya dari pembayaran pembelian. Nah, pembayaran pembelian sendiri kita juga sebenarnya bisa impor dari Excel juga. Seperti itu. Nah, nanti tinggal diimpor saja, lalu nanti tinggal di-download format Excel-nya. Ya, kalau misalkan mau impor. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kita juga ada cara lain ya, yang lebih simpel. Karena apa? Karena kalau format ini kan kita harus rapikan dulu formatnya dan harus benar-benar sesuai dengan format ini, ya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai atau ada yang kurang, ya nanti dia tidak akan terimpor atau bisa jadi salah impor. Seperti itu. Nah, kita ada opsi lain, yaitu nanti kita menggunakan tools tambahan, ya. Tools tambahan untuk mengimpor transaksi dari Excel ke dalam Accurate Online. Nah, tools ini kita sebut yang namanya SLS to AOL, ya.
Tools ini kita jualnya per modul sesuai dengan modul apa yang kita mau impor. Nah, untuk tools ini format Excel-nya lebih gampang. Kenapa? Karena format Excel-nya saya akan coba tunjukkan formatnya ya. Nah, ini format Excel untuk impor transaksi ya, modul other payment ke dalam Accurate Online. Nah, kalau menggunakan tools, formatnya lebih mudah karena dia tidak ada yang namanya header ataupun akun. Ya, jadi dia sudah baginya per kolom saja. Ya, contohnya misalkan kita ya, kalau misalkan mau mudah, contohnya dari sampel ini, kita mau impor menggunakan tools. Maka kita tinggal copy saja. Misalnya ini ya, dari nomor transaksi, bisa langsung di copy dari atas sampai bawah, lalu kita paste ke dalam format number. Seperti ini. Ya, jadi nggak harus dibagi lagi. Misalkan ada headernya atau pakai akunnya, ya. Jadi nggak harus pakai rumus lagi atau nggak harus kita mappingin secara manual. Seperti itu. Nah, jadi kita tinggal copy saja nih. Contohnya saja ya. Ini, nah ini kita tinggal copy saja. Kan kalau kita punya banyak data, lebih mudah ya untuk prosesnya. Itu jadi nggak perlu harus di mappingin lagi antara header dan ininya akunnya. Ini contohnya saja ya, kita impor menggunakan tools. Nah, seperti ini ya, prosesnya lebih mudah untuk mengolah datanya. Nah, dari sini kita akan coba impor ya, menggunakan tools ini, SLS to AOL ya. Nah, selain bisa mengimpor ya dengan tools ini, kita juga bisa menghapus transaksi ya. Jadi tadi contohnya, contoh transaksi tadi kan sudah terimpor. Otomatis kalau kita mau impor ulang pasti dia akan gagal ya. Nah, untuk itu kita bisa ada yang namanya hapus atau hapus secara massal ya. Jadi dengan tools ini kita bisa hapus transaksi massal dari akurat online-nya ya. Ini contohnya kita hapus dulu transaksi yang kita sudah impor menggunakan Excel ke dalam akurat online ya. Nah, ini sudah berhasil terhapus ya. Lalu kita coba impor ulang. Ini prosesnya mudah sekali ya. Jadi kita hanya perlu ambil data Excel-nya saja, lalu nanti pilih database yang kita mau impor, lalu kita impor. Nah, ini kita akan impor transaksinya. Nah, berhasil ya. Transaksi tersebut berhasil terimpor seperti itu. Nah, tools ini bisa bisa dipakai di banyak database ya. Jadi nggak harus hanya satu database saja. Ya, kita bisa impor ke banyak database dan kita bisa juga pilih kita mau impornya ke modul yang mana seperti itu. Ini kita refresh kembali. Nah, ini transaksi yang tadi kita impor menggunakan tools. Ya, sebenarnya sama saja sih hasilnya antara kita mengimpor menggunakan tools atau menggunakan Excel langsung ke Accurate Online-nya. Ya, cuma bedanya adalah di formatnya saja. Ya, kalau formatnya menggunakan tools, formatnya lebih mudah kalau saya bilang. Ya, sedangkan kalau misalkan di yang fitur yang import transaksi ya dari Excel ke dalam Accurate Online secara otomatis, kita harus benar-benar mengikuti format yang ada. Jadi kita nggak boleh mengubah ataupun kita tidak boleh mengabaikan kolom-kolom yang ada. Seperti itu. Ya, demikian cara untuk mengimpor transaksi other payment ke dalam Accurate Online. Jika Bapak atau Ibu ada pertanyaan, boleh hubungi saya. Saya konsultan Accurate yang melayani untuk training, implementasi, support, ataupun pembelian Accurate online-nya. Demikian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.